Sudah tahun 2023, Al-Aqsa tidak juga hancur. Mereka lupa kalau Masjidil Aqsa dijaga oleh malaikat. Demi Allah, 4 masjid kata Rasulullah SAW, Dajjal dan fitnahnya tidak akan bisa masuk ke 4 masjid ini. Jamin mata Allah, saya tidak bisa tidur dan makan selama di sana, menyaksikan saudara-saudara kita dibantai di kiblat para nabi dan rasul Palestina. Inilah Palestina di bulan Ramadan. Inilah Masjidil Aqsa. Yahudi berkeyakinan there is not mean for the world without Jerusalem. Tidak ada artinya dunia tanpa Yerusalem, Palestina. And there is not mean for Jerusalem without Solomon Temple. Dan tidak ada artinya Yerusalem tanpa Haikal Solomon. Maka Yahudi mencoba untuk segera mendirikan Haikal Solomon. Inilah perbincangan antara Benyamin Netanyahu dengan Rabi tinggi Yahudi. Mereka harus bersiap-siap untuk segera menyambut the God who's waiting, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Mesiah bagi Yahudi, bagi kita Dajjal. Alhamdulillah. Kenapa Dajjal belum juga turun? Mau turun gimana? Mau Dajjal datang gimana? Istananya belum datang pada Allah. Di mana mereka akan menyiapkan istana? Tepat di reruntuhan Al-Aqsa. Demi Allah, salat saya tahun 2016, pertama kali saya bersama jamaah berkunjung ke sana secara ramai-ramai. Salat kami terganggu di sana. Eskavator ini meraung-raung mengganggu salat subuh kami jamaah. Salat duhur dan asar. Jamaah yang mati Allah. Inilah kiblat para nabi dan rasul, Masjidil Aqsa. Al-Aqsa adalah alun-alun yang luasnya 14,4 hektar. Di dalamnya ada 5 masjid. Ada Dome of the Rock, Qubatus Sarha. Di dalamnya ada batu Mi'raj yang dinaiki Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Sidrah artinya terminal, muntaha penghabisan. Sidratul Muntaha, ujung alam semesta. Di situ Rasulullah menghadap Allah tanpa Jibril, dan di situ Rasulullah SAW mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu. Kiblatnya ke sini. Nah, di dalamnya ada batu yang dinaiki Rasulullah, batu Mi'raj. Batunya sebesar kubah. Ini kubahnya emas, maka dinamakan Qubatus Sarha. Masjid yang kedua, Masjid Qibli. Disebut Masjid Qibli karena di masjid inilah setelah 16-17 bulan menghadap ke sini, lalu di masjid inilah turun Al-Baqarah 144, salatnya menghadap ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Masjidil Haram di sini. Maka menghadap ke sana. Masjidnya Qibli. Di bawah ini ada Masjid Al-Aqsa Qadim, ada Masjid Buruk, dan ada Masjid Marwani. Inilah peradaban para nabi dan rasul. Maka Israel ingin sekali menghancurkan kiblat ini. Demi Allah, di bawah ini semua ada terowongan kurang lebih 300. Tujuannya apa? Apabila ada gempa 6, skala Richter, ambruk kiblat para nabi dan rasul, segera mereka ganti dengan istana Dajjal. Inilah Haikal Solomon yang sedang mereka persiapkan. Tapi mereka putus asa sekarang. Terowongan sudah digali 300 buah. Pondasi sudah mereka siapkan. Kunci Al-Aqsa sudah mereka pegang. Mereka putus asa. Kenapa? Sudah tahun 2023, Al-Aqsa tidak juga hancur. Mereka lupa kalau Masjidil Aqsa dijaga oleh malaikat. Demi Allah, 4 masjid kata Rasulullah SAW, Dajjal dan fitnahnya tidak akan bisa masuk ke 4 masjid ini. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, ketiga Masjidil Aqsa, keempat Masjid Tur di Sinai, dan yang kelima Masjid Al-Karumah. Amin. Allahu Akbar. Dengan satu syarat, setiap saat rame model kia. So, lamun sepi datang ke Dajjal. Hancur masjidnya. Siap meramaikan lagi. Jangan lihat rukuk darwah ya, tuh rame nak. Fadil, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita sambut kebangkitan Islam tidak lama lagi. Mohon maaf, saya minta waktu 15 menit lagi, boleh?
Saya sampai pada bicara 3 pasukan yang akan Allah pilih, dan salah satunya adalah Ciparai. Betul Ustaz. Tungguan we ke dalilna keluar. Jemaah. Lanjut. Ini semangat kieu. Eta nu nunutan aya nama cenghar euy. Jemaah yang dirahmati Allah. Inilah keinginan Dajjal, keinginan Yahudi laknatullah alaihim. Mereka ingin menghancurkan kiblat kita, maka mereka melakukan uji coba. Gempalah Turki dan Suriah. Sampai tidak gempanya ke sini, ternyata tidak sampai. Saya khawatir akan ada gempa langsung merepet mendekat ke Masjidil Aqsa, atau langsung Yerusalem dilanda gempa. Tapi demi Allah, malaikat menjaga-jaga dari tempat ini. Betul? Bapak Ibu rahmati subhanahu wa ta'ala, kalau Masjidil Aqsa kita hancur, istana mereka berdirikan. Inilah istana Dajjal yang mereka persiapkan. Dan kalau istana Dajjal ini berdiri seperti ini dan Dajjal datang duduk di singgasananya, satu itulah iblis dan Dajjal menguasai dunia. Inilah peta dunia, the New World Order, di mana dunia dalam genggaman iblis dan Dajjal. Tapi demi Allah, Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita, kalau ini tidak akan pernah terjadi. Betul? Tidak akan pernah terwujud. Kenapa demikian? Allah sejak awal sudah mengatakan dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, dalam kalam suci-Nya, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi dan Rasulnya dengan membawa petunjuk agama dan juga petunjuk yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk dimenangkan Islam ini atas agama-agama yang lain. Artinya Islam akan selalu menang. Sehebat apapun mereka memadamkan cahaya Islam lewat propaganda media mereka, di medsos, di Facebook, di TV, apapun, tidak akan pernah memadamkan cahaya Islam. Betul? Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allahu akbar. Mereka ingin memadamkan cahaya Islam dengan mulut-mulut mereka. Tuh lihat di TV, tuh lihat di Facebook, tuh lihat di Twitter, lihat di Instagram. Sibuk mereka memfitnah Islam dan kaum muslimin. Tapi Islam tidak pernah padam, karena Islam Allah yang menjaganya. Jamaah, betul? Kapan Ustadz Islam ini akan menang? Baik, kita hitung sama-sama. Mau kita hitung? Mana itu jamaah tuh? Assalamualaikum. Araya itu araya. Kita hitung sama-sama. Ustadz, kapan Islam akan bangkit? Insyaallah saufa ya'ud wa saufa yazhar wa saufa yakum. Ya, Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yab'atsu min hadhihi al-ummah, sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini, ala rasi kulli mi'atis sanah, setiap 100 tahun sekali, man yujaddidu dinaha, seseorang yang akan membersihkan agamanya. Islam akan dipersatukan dan akan memimpin dunia 100 tahun sekali setelah Rasulullah SAW wafat. Allahu Akbar. Baik, jamaah, jamaah, oi jamaah, umat Islam mana yang terakhir memimpin dunia? Siapa yang terakhir memimpin dunia dari umat Islam? Sepakat kalau Turki Utsmani? Turki Utsmani berhasil menguasai 2/3 dunia. Puncaknya di tangan seorang pemuda berusia 22 tahun menguasai 21 negara. Adalah sebuah langkah yang tepat dan hebat apabila pemuda diaktifkan di masjid. Karena itulah akan menjadi paling dekat, menjadi ujung tombak kebangkitan Islam di muka bumi.